Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat yang sangat mulia di antara salat-salat 5 waktu, terutama sekali pada saat kita bisa melakukannya secara berjamaah, di mana salat subuh ini salat yang disaksikan oleh para malaikat, salat yang menjadi awal keberkahan hidup kita hari ini. Dimulai dengan pagi hari dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Al-barakah fi bukuriha, keberkahan itu ada di pagi hari. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan bahas hal yang berkaitan dengan penjarahan. Pada dasarnya penjarahan itu, kalau di dalam fikih Islam, itu masalah dalam babus sirqah, yaitu pencurian dalam bentuk yang berbeda. Kalau pencurian itu biasanya sifatnya orang per orang, sementara penjarahan bersifat massal. Tapi intinya adalah sama, ahdul mal atau ahdul malil ghair bi ghairil haq, bi ghairil haq. Jadi mengambil harta orang lain dengan tidak hak, tidak benar. Namun jemaah sekalian, masalah penjara ini tidak berdiri sendiri. Dia berkaitan dengan banyak hal. Umumnya berkaitan dengan ketidakadilan yang terjadi. Jadi umumnya terjadi penjarahan itu karena adanya ketimpangan sosial, ketidakadilan, hilangnya kesejahteraan, lemahnya hukum. Ini biasanya terjadi penjarahan. Kalau kehidupan masyarakat normal, artinya kesejahteraan masyarakat terpenuhi, ekonomi stabil normal, itu sepertinya jarang terjadi penjarahan. Kalau kita lihat fenomena penjarahan itu seperti kita baca misalnya di Amerika, belum lama terjadi penjarahan. Kenapa? Karena terjadi krisis ekonomi, di mana orang susah mendapatkan pekerjaan, susah mendapatkan akses untuk mendapatkan, anggaplah memenuhi kebutuhan primernya, akhirnya terjadi penjarahan. Jadi penjarahan bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia pun terjadi penjarahan. Tapi seperti saya katakan tadi, itu bukan berdiri sendiri. Ada beberapa aspek-aspek sosiologis yang mempengaruhinya. Nah, karena itu kalau kita berbicara penjarahan, tidak lepas kita harus bicara juga tentang kekuasaan, tentang kepemimpinan. Jemaah sekalian, di dalam Islam, kepemimpinan itu sangat dikaitkan dengan keadilan. Makanya kalau dalam istilah hadis itu, kalau imam itu dikaitkannya bukan dengan imam misalnya alim, imam misalnya apalagi faqih, tapi seorang imam atau seorang pemimpin itu sering dikaitkan dengan adil, imamun adil.
pemimpin yang adil. Karena ketika seorang pemimpin hilang al-adalah, keadilannya itu, ini ya, yang akan seringkali menyebabkan terjadinya mudarat amat, yaitu kemudaratan yang sifatnya umum. Ada satu hadis tentang kemuliaan seorang pemimpin yang adil. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan, 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, salah satu yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini luar biasa nih, ini yang kemuliaannya. Dia akan diselamatkan oleh Allah pada hari di mana tidak ada keselamatan kecuali keselamatan Allah. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya yang akan selamat itu adalah imamun adil, imam yang adil. Karena itu menjadi pemimpin yang adil itu berat, ya? Berat. Ya, istilah kata kalau pemimpin yang pintar banyak, tapi pemimpin yang benar, nah itu ya, susah. Ya. Banyak orang pintar tapi belum tentu benar. Ya, kebenaran di dalam pemimpin itu adalah ditunjukkan dalam keadilan, al-adalah. Al-adalah itu termasuk salah satu maqasidus syara' atau salah satu pilar-pilar syariat Islam itu al-adalah, keadilan. Teman-teman sekalian, kalau kita baca tarikh sejarahnya, memang dari zaman ke zaman pemimpin itu memang ada yang adil, ada yang tidak adil. Bagaimana pemimpin dahulu pun ya ada pemimpin yang adil, yang tidak adil juga banyak. Godaan menjadi seorang pemimpin seringkali ya, terjadi pada masalah ketidakadilan ini, yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial, kecemburuan sosial. Orang dalam keadaan susah misalnya, orang dalam keadaan susah, anggaplah rakyat dalam keadaan susah. Tapi ketika pemimpin adil, artinya pemimpin itu memperlakukan dirinya, keluarganya, dan siapapun di antara orang-orang terdekatnya sama dengan yang lain. Maka misalnya dalam keadaan susah pun orang bisa memahami, memaklumi, dan bisa mentaati, karena oleh kata istilahnya dia adil, tidak istilahnya tebang pilih ataupun tidak pilih kasih, tidak pilih kasih. Tapi ketika terjadi ketidakadilan, jangankan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang pun orang tidak suka perlakuan yang tidak adil itu. Misalnya dalam pembagian ya kesejahteraan, welfare, ataupun juga dalam menegakkan hukum, keadilan. Ketika hukum itu dilaksanakan tidak adil, pasti ada rasa kekecewaan dari masyarakat, pasti ada rasa ketidakpuasan. Ada namanya distrust, ketidakpercayaan. Ketika terjadi public distrust, ketidakpercayaan secara umum, maka ini nanti akan yang menyebabkan menjadi permasalahan sosial yang parah. Ketika public distrust itu sudah kuat, maka hukum tidak bisa lagi mengatur, karena istilahnya sudah susah ya, karena jangkauannya hukum itu terbatas. Biasanya penjara itu terjadi dalam keadaan tadi public distrust, ketidakpercayaan secara umum kepada hukum, kepada aturan-aturan yang legal,
Karena dianggap aturan-aturan yang ada itu tidak bisa menjamin keadilan. Akhirnya masyarakat mencari keadilan dengan caranya sendiri. Nah, ini bahasanya Islam gitu ya. Keadilan jalanan kira-kira begitu ya. Karena hukum-hukum legal tidak mampu menjamin keadilan, maka akhirnya orang mencari keadilan dengan jalannya sendiri. Ini yang bahaya nih Pak. Kenapa? Karena jalan pikiran masyarakat secara umum ya ada kecenderungan tadi chaos, kecenderungan ya, tidak beraturan. Nah, ini jamaah sekalian. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu menaklukkan Mekah. Ada seorang wanita dari kalangan bangsawan, mungkin kita sering dengar kisah ini ya. Yaitu dari bangsawan kalau nggak salah namanya Al-Mahzumi, dari suku Mahzum. Ini dia mencuri yang sudah sampai nisab. Jadi pencurian yang sudah sampai nisab. Pencurian itu nisabnya adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi kalau emas logam mulia ini nggak tahu harganya berapa. Anggaplah sekarang misalnya 1 juta, berarti 4,5 dinar itu sekitar 4 juta lebih. Ya berarti 1/4 dinar sekitar 1 juta lebih lah. 1 juta lebih. Jadi pencurian 1.250.000 kurang lebih. Itu sudah haddus sirqah, sudah mencapai hadnya orang mencuri, yaitu dipotong tangan. Jadi ini dari kalangan bangsawan, mencuri. Lalu para sahabat itu bermusyawarah. Antaranya yang dibicarakan begini. Ini yang mencuri ini orang terpandang. Kalau dia dipotong tangannya, khawatir terjadi ya efek-efek yang nggak bagus lah, kaki suruhan gitu. Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Nabi supaya hukumnya itu diperingan? Apa tuh peringanan hukumannya? Di Indonesia mungkin gerasi ya. Kalau gerasi mah penghilangan hukuman ya. Amnesti ya, nggak tahu saya kalau pengurangan hukuman. Amnesti. Jadi minta amnesti kepada Nabi kira-kira seperti itu. Supaya hukumannya itu nggak potong tangan, diganti yang lain, yang mungkin uang atau hukuman lain lah, jangan sampai potong tangan. Jadi sahabat itu bermusyawarah, ini tingkat sahabat. Pada waktu itu sudah ada pikiran-pikiran abolisi amnesti itu. Terus ada bilang, oke, boleh-boleh aja kita usul kepada Nabi. Tapi siapakah yang bisa menyampaikan ini kepada Nabi, yang berani menyampaikan kepada Nabi? Jadi sahabat juga pada ngeper ya? Karena ini masalah istilahnya anggaplah mengurangi ataupun merubah hukum syarak ya. Akhirnya ada yang usul, kalau gitu Usama aja. Usama masih kecil, Usama masih anak muda. Karena Usama Nabi meninggal saja Usama itu umurnya sekitar 18 tahun, masih muda. Usama aja, kan dia kesayangannya Nabi. Siapa tuh Usama? Usamah bin Zaid. Usama itu anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi, kalau bahasa kitanya anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah itulah yang menemani Nabi hijrah ke negeri Thaif. Nabi sayang sekali dengan Zaid bin Harithah.
Nah, Usamah juga sangat disayang Nabi. Bahkan Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha itu memperlakukan Usamah seperti anak sendiri. Disayang. Jadi karena dia lihat Usamah nih yang bisa ngomong nih kayak Nabi, apa namanya? Ya, Usamah bisa merayu nih barangkali dengan Nabi. Akhirnya Usamah berangkat ketemu dengan Nabi. Ya kira-kira ceritanya begitu tadi lah. Menceritakannya ada perempuan apa kalangan bangsawan yang mencuri sudah sampai nisab. Tapi gimana kalau untuk menghindari kekisruhan gitu ya? Zaman dulu juga ada kekhawatiran begitu, ya kan? Begitu kalau orang bangsawan mau dihukum suka mengadakan apa? Perlawanan ya. Disampaikan seperti itu. Apa kata Nabi? Wah ini yang Nabi yang begitu sayang dengan Usamah. Pada saat itu Nabi marah pada Usamah. Wajah Nabi wajah marah. Innama halaka man kana qablakum. Sungguhnya telah hancur orang-orang sebelum kamu. Idza saraka adh-dha'if aqamul had wa idza saraka asy-syarif taraku. Kurang lebih artinya, sungguh telah hancur orang-orang sebelum kamu. Kalau yang mencuri orang lemah, aqamul had, mereka menegakkan hukum. Jadi kalau yang mencuri orang kecil, hukum apa namanya? Tegak. Hukum di ya bahasa kitanya hukum tajam. Tapi kalau yang mencuri orang mulia, orang-orang bangsawan, taraku, mereka tinggalkan hukum. Lalu Nabi bilang, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Wah ini kata-kata luar biasa nih. Andaikan Fatimah anak Muhammad mencuri, udah sampai nisab ini, akan saya potong tangannya. Nah, ini Nabi luar biasa. Jangankan orang lain, anak sendiri saya ya, kalau mencuri sampai nisab, laqata'tu yada, saya potong tangannya Fatimah. Marah Nabi. Nah, akhirnya dilaksanakanlah hukum had itu kepada perempuan tadi. Nah, ketika ini tidak terlaksana di sebuah negeri ya, di mana keadilan itu hanya menyasar orang-orang lemah, menyasar orang-orang kecil, sementara yang besar-besar ini tertinggal, disitulah akan terjadi public distrust, ya, ketidakpercayaan secara massal. Sehingga hukum itu kalau bahasa kitanya apa itu? Tumpul ke atas tajam bawah. Atau hukum itu digambarkan sebagai spider web, yaitu jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu hanya menjerat serangga-serangga kecil. Jadi kalau hanya serangga kecil, nyamuk itu bisa kena jaring itu. Tapi kalau yang kelelawar mah lawas aja, lewat aja. Ketika hukum sudah seperti itu, maka terjadilah ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ini menjadi sumber percikan api terjadinya ketidakpercayaan secara umum. Ketidakpercayaan secara umum itu yang boleh jadi trigger dari terjadinya penjarahan. Coba kalau kita lihat-lihat Pak, penjara itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, pasti ada sebab-sebabnya. Umumnya sebabnya itu karena tidak percayanya masyarakat kepada, anggaplah hukum, legalitas. Umumnya seperti itu, tidak percaya, ketidakpuasan. Di mana-mana negara kira-kira seperti itulah, termasuk di negeri kita. Jadi serta-merta kita tidak bisa menyalahkan
terjadi penjarahan, tapi kita tidak bisa membenarkan. Karena penjarahan itu dalam hukum Islam ya, hukumnya hukum syirkah, hukum apa namanya? Pencurian. Tetap salah ini, salah penjarahan, tidak bisa dibenarkan. Tapi juga tidak bisa pula serta-merta dihukum tanpa ada pertimbangan. Nah, kenapa teman sekalian? Imam ya, kalau orang ya yang punya kekuasaan, kemudian yang dijarah itu kawan-kawannya, wah itu tegaskan, wah tegakkan hukum gitu. Tapi coba yang melakukan ya itu keluarganya belum tentu begitu. Seperti kata Nabi tadi, kehancuran orang-orang dahulu adalah kalau yang melakukan tindak kriminal itu orang kecil, hukum ditegakkan, dikejar sampai mana. Tapi begitu yang melakukan tindak kriminal kaum elit, high class, hukum tumpul. Nah ini jamaah sekalian. Maka fenomena ketidakadilan inilah yang akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak yakin terhadap adanya keadilan. Dia gak percaya bahwa perangkat-perangkat yang ada bisa menjamin keadilan. Karena ketidakpercayaan itu akhirnya mereka mencari jalan keadilan sendiri. Ini yang bahaya seperti itu. Karena itu seorang pemimpin dituntut adil. Karena ketika pemimpin tidak adil, maka peraturan-peraturan itu tidak berjalan. Bayangkan kalau orang menyupir mobil nggak taat aturan lalu lintas, bayangkan aja. Jalan ini angkot, mobil pribadi nggak taat aturan lalu lintas, nggak taat lampu merah, mau yang serobos, wah itu akan terjadi kekacauan. Begitu juga ketika hukum-hukum itu tidak dilaksanakan, ya akan terjadi juga kekacauan. Nah, jamaah sekalian, karena itu keadilan di dalam sebuah pemerintahan itu sangat penting. Bahkan kata Rasulullah, afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jahil. Kata Rasulullah, seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang menyerukan kepada keadilan di depan pemimpin yang salah, pemimpin yang zalim. Jadi jihad yang luar biasa, Pak. Afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jahil. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan aspirasi keadilan di depan pemimpin yang zalim. Artinya jemaah sekalian, dibutuhkan orang-orang yang berani menyuarakan itu. Ketika pemimpin ini tidak ada lagi yang berani mengatakan atau menyerukan keadilan, maka pemimpin ini akan merasa seolah-olah dia benar. Salah satu kelemahan, salah satu masalah di negara-negara Islam, saya katakan negara Islam aja ya. Kata kalau negara yang bukan Islam, itu seringkali para ulama, maaf nih, nggak tahu di Indonesia begitu apa enggak ya. Para ulama ini jihad yang saya katakan tadi, yaitu kalimatu adlin, menyuarakan aspirasi keadilan ini seringkali terlewatkan. Sehingga apa? Sehingga ulama ini justru menjadi legitimasi kepada pemimpin yang tidak adil. Jangan sekali ya.
harusnya para ulama itu ketika terjadi ketidakadilan, maka dia yang pertama maju menyuarakan itu, sehingga pemimpin ini ditegur, diperingatkan, diingatkan. Kalaupun terjadi ketidakadilan mungkin ya kecil lah, karena ulamanya menyerukan. Tapi apa yang terjadi di beberapa negara Islam ini, seringkali ulama ya istilahnya dibutuhkannya itu sebagai pemadam kebakaran, bahasanya gitu. Kalau sudah terjadi kekacauan, baru ulama itu diminta untuk mendinginkan suasana. Nah, ini jemaah sekalian, maka penting di dalam Islam itu mengamalkan dua perkara pilar dakwah itu, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf oke, amar ma'ruf, bersedekah, berselawat, dan lain-lain. Tapi yang lebih penting lagi adalah di dalam masalah berkaitan dengan kepemimpinan itulah nahi munkar, yaitu mencegah kemungkaran. Ini yang berat Pak. Kalau ulama amar ma'ruf nggak masalah itu ya. Pemimpin siapapun yang amar ma'ruf itu nggak masalah, nggak ngaruh. Malah dia disowani, datang ini, ya kan? Kalau yang amar ma'ruf aja, mari selawat, mari sedekah, mari itu mah nggak masalah itu. Pemimpin itu senang semua, yang boleh, yang adil itu senang. Tapi kalau ada ulama yang nahi munkar, yang berani meluruskan ya, pemimpin yang salah, ini ulama seperti ini ya, sebetulnya ulama yang dibutuhkan di dalam sebuah negara yang terjadi ketidakadilan. Cuma jarang ulama yang begitu, jarang sekali. Kalau ada 100 ulama punya begitu cuma 2-3 orang aja. Kebanyakan ulama amar ma'ruf. Sehingga apa? Akhirnya ketidakadilan menjadi semakin merata. Bukan keadilan yang merata, ketidakadilan menjadi semakin merata. Nah ini jawaban kalian. Ya kita bukan menyalahkan apa-apa ya. Tapi ini satu hal yang perlu kita lakukan. Peran ulama sebagai misalnya lah penasihat ini, penasihat itu kan. Tapi kita masih udah ada ulama di situ, tetap terjadi ketidakadilan. Keputusan-keputusannya kok nggak adil misalnya. Kenapa? Kalau di situ ada ulama yang pikir-pikirnya gitu. Ya orang akan berlari, jangan-jangan ulama ini tidak ada fungsinya, hanya sekedar apa? Iya, aksesoris saja. Ya. Aksesoris saja. Nah, ini nah, kembali masalah perjalanan ini. Di zaman Sayyidina Umar, saya pernah baca satu kisah. Ada pencuri di Baitul Mal, pencuri Baitul Mal. Sama ini harus potong tangan ini. Ditangkap, disampaikan kepada Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tidak bertanya, misalnya ini udah sampai stop, potong tangan, nggak boleh. Ditanya ke pencuri, kenapa kamu mencuri? Akhirnya dia bilang, saya mencuri karena dia nggak bisa makan, keluarga saya untuk makan. Jawabannya itu sangat logis, secara apa ya, manusiawi. Perut lapar, pikiran buyar, kira-kira gitu. Perut lapar, pikiran buyar. Kalau bahasa Jermannya itu watermelon pikiran kali. Watermelon pikiran kali. Perut lapar, pikiran ambil. Jadi saya di luar menangkap itu. Ini karena perut lapar, akhirnya dia mencari jalan pintas. Orang miskin ini yang mencuri dari betul itu dalam kisah itu tidak dipotong tangan.
dikecualikan. Minal mustasnayat, dikecualikan oleh Sayyidina Umar. Karena ya, alasan dia mencuri itu bukan semata-mata alasan yang sifatnya apa ya? Ya, dari orang yang cukup, tapi dia orang yang kurang. Artinya darurat, kira-kira saudara. Mencurinya dia itu karena keadaan darurat. Sayyidina Umar sebagai pemimpin yang adil, dia melihat itu. Mungkin juga dia merasa ini, ya, belum merasa kesejahteraan ini, akhirnya bisa memahami dan orang itu tidak ditekan. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu salah satu pemimpin yang mengerak aspirasi masyarakatnya dengan luar biasa. Ini satu contoh saja, misalnya dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin kisah itu sudah banyak sekali. Ketika malam-malam Sayyidina Umar itu mengontrol keadaan kota Madinah bersama sahabat Aslam, dia menemukan satu tenda yang masih menyala di malam hari, tapi ada anak kecil yang menangis. Lalu dia dengarkan dari luar itu, kok ini masak, ibunya lagi masak kamar-kamar. Akhirnya dia tanya, ya misalkan assalamualaikum Bu, ibu lagi masak apa kamar-kamar? Saya lagi masak batu. Terus kenapa batu dimasak? Emang batu bisa masak? Ya emang gak bisa masak. Kenapa dimasak? Saya hanya sekedar menghibur anak-anak saya yang lapar, supaya dia harapan bisa makan. Dia nanti akan capek menangis dan tertidur. Masya Allah. Terus apakah tidak ada perhatian dari kalau di sini pemerintah lokal tidak perlu ya? Ibu ini banyak kantor itu uang. Dia hanya duduk di kantornya, saya kurang lebih seperti itu. Dia nggak perhatiin orang kecil. Padahal yang diajak ngomong itu saya ngomong. Akhirnya saya keluar mengajak Aslam, kita ke Baitul Mal. Udah ke Baitul Mal. Ambil sekarang gandum, diangkat, kata Aslam, sahabat tadi, biarlah saya membawa. Saya angkat, ya Amirul Mukminin. Presiden juga, presiden. Berkata Umar, ya Aslam, apakah kamu mau menggantikan saya di dunia dan di akhirat? Maksudnya, kalau kamu akan gandum ini, kamu berarti mengambil tanggung jawab saya. Apakah nanti di pengadilan Allah kamu juga mau menanggung mengambil tanggung jawab saya? Karena ini harusnya saya mengangkat. Apakah nanti di akhirat ketika dihisab kamu mau menggantikan posisi saya sebagai orang yang anggaplah dihisab? Wah, Aslam gak mau kan? Ayat ini biarkan nanti. Jadi mengangkat dalam itu sampai ke rumah ibu tadi dan diberikan. Baru setelah diberikan, Umar baru meminta maaf atas kesalahan. Ya wajar kalau namanya seorang dulu ini. Tapi ini satu gambaran bagaimana pemimpin yang adil dia bertanggung jawab. Nah, jemaah sekalian, kita bahas nih penjarahan tadi yang saya katakan dia adalah akibat dari suasana seperti ini. Rata-rata terjadi seperti itu. Kalau kita lihat sejarah penjarahan di berbagai belahan dunia, bukannya di Indonesia, di berbagai belahan dunia, itu karena adanya ketidakadilan, adanya ketimpangan sosial
social gap yang tinggi, ketidakpercayaan yang tinggi, akhirnya terjadi public distrust sehingga tidak bisa dikontrol lagi. Jangan kalian, kalau kita lihat kisah tadi Sayyidina Umar, kenapa orang miskin tadi tidak dipotong tangan, padahal harusnya dipotong tangan kan? Karena Sayyidina Umar melihat apa istilahnya, motif dia mencuri itu bukan untuk mengayakan diri, bukan untuk menumpuk harta, tapi motif dia mencuri itu karena didorong oleh situasi yang dia alami dengan keluarganya, kelaparan. Untuk menyelamatkan jiwanya dan jiwa keluarganya, akhirnya Sayyidina Umar itu, ya mungkin secara kemanusiaan gitu, dilepaskan itu orang. Kemudian pernah juga terjadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah menjaga Baitul Mal, gudang Baitul Mal, gudang makan Baitul Mal. Ada yang mencuri, maka dia security pada malam itu ditangkap security pencuri makan. Terus pencuri bilang, ya Abu Hurairah, maafkan saya ini orang miskin, saya ini ditunggu oleh keluarga saya, dia baru lapar, mau makan, biarkan saya ambil gandum ini. Kalau sana kan gandum, kalau kita mungkin beras seperti Abu Hurairah ya juga tadi, karena orang yang memelas begitu, akhirnya dibiarkan. Ya mungkin kalau beras mungkin nggak sampai pisau ya. Ya kalau hanya 100 beras, misalnya 20 kilo atau semua berapa kan? Akhirnya dilepaskan. Pagi hari Abu Hurairah menyampaikan tadi ya, kisah kejadian semalam itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam begini. Terkata dia, ya Abu Hurairah, nanti malam dia akan datang lagi. Betul Pak. Malam yang berikutnya datang lagi ke orang, ditangkap lagi. Ngomongnya sama, alasannya ya keluarga begini begitu. Akhirnya baru dilepas lagi. Disampaikan kepada Nabi, ya Abu Hurairah, besok juga akan datang lagi. Benar malam ketika datang, terus orang itu bilang, kalau kamu melepaskan saya akan berikan satu ilmu. Ilmu apa? Nah, orang itu bilang, kalau kamu sudah berada di tempat tidurmu dan kamu baca ayat kursi, maka kamu akan dijaga oleh Allah dari setan dan bahaya sampai pagi hari. Dilepaskan. Lalu disampaikanlah itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu saya tangkap, dia malah ngajarin saya ilmu. Apa itu? Katanya kalau mau selamat dari gangguan setan, ya, dijaga oleh Allah di malam hari, yaitu ketika kita sudah berada di atas tempat tidur, membaca ayat kursi. Kata dalam bahasa yang itu ialah wahwa suatu kalau dia benar, tapi dia tetap berdusta. Maksudnya, yang dia katakan tentang ayat kursi itu benar. Nanti Nabi membenarkan tadi bahwa orang yang sudah mau tidur gitu baca ayat kursi akan dilindungi Allah dari gangguan setan. Itu benar. Wa kadub, tapi dia bohong. Yang dia bilang keluarganya miskin segala macam itu bohong. Kamu tahu tak Abu siapa dia? Tidak. Itulah syaitan. Maksudnya jin, itulah bangsa jin yang menyerupai manusia.
Tapi yang kita bisa ambil, Abu Hurairah karena alasan kemiskinan tadi dia bisa memaklumi. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi intinya gimana sekalian? Bahwasanya haddus sirqah, batas pencurian itu akan sangat tegak bila mana bahasanya itu apa? Kalau bahasa hukum itu harus Maestria itu jelas-jelas ya, menumpuk kekayaan jelas-jelas untuk bukan ada alasan-alasan yang sifatnya darurat, yang sifatnya darurat. Ketika Maestria itu betul-betul hanya masalah yang sifatnya itu ya mungkin keinginan jahat dan lain-lain sebagaimana yang terjadi di wanita Al-Mahzubiyah tadi yang diusulkan untuk apa mendapatkan apa amnesti tadi. Nabi tidak bisa memberikan amnesti, tetap dipotong itu tangan wanita tadi. Tapi Sayyidina Umar punya pikiran lain. Ketika motifnya itu memang betul-betul darurat untuk menyelamatkan jiwa. Nah, ini jamaah sekalian. Ini bukan berarti sebagai apa namanya permaafan terhadap penjara, bukan. Tapi artinya kita harus lebih jauh. Kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab inilah yang harus dipikirkan oleh para pemimpin, para memegang kebijakan. Jangan sekalian, kenapa? Penting sekali. Ada yang sifatnya ahdul malil fardi wa ahdul malil. Ada penjarahan terhadap milik pribadi. Kalau yang umum kan milik pribadi, ya. Orang penjarakan milik pribadi kan. Banyak kan punya, ya kan kemarin itu anggota itu ya, DPR itu, ataupun mungkin kalau di tempat lain ada penjara terhadap misalnya toko atau milik pribadi. Akan tetapi yang jangan dilupa ada ahdul malil ak, penjarahan terhadap milik umum. Ini yang seringkali terabaikan. Penjarahan milik umum ini seringkali terabaikan, tidak ditegakkan keadilan di situ, yang mengakibatkan tadi public distrust, yaitu ketidakpercayaan secara umum. Apa itu penjarahan yang milik umum? Penjarahan terhadap sumber-sumber daya alam, terhadap nikel, terhadap apalagi di Indonesia nikel apa? Timah dan lain. Ini kan penjarahan yang luar biasa. Betul nggak? Itu dijarah habis-habisan di Indonesia ini, sehingga korupsi nikel saja satu korupsi aja 297 triliun. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan berapa itu di tambang-tambang lainnya. Ya. Itu penjarahan yang luar biasa, yang dibandingkan kalau penjarahan yang kecil-kecil itu nggak seberapa itu. Penjarahan yang besar-besar ini dibiarkan. Nah, ini kan ketidakadilan. Kalau dalam hukum Islam nisab 1.250.000 sudah dipotong tangan. Koruptor ini 20 berapa tadi? 297 itu yang dipotong apa lagi tuh? Habisnya. Tapi kenyataannya kan maaf ya, kadang-kadang hukumannya cuma 10 tahun. Itu banyak remisi. Saya lihat itu beberapa koruptor udah keluar ya. Ada bebas, ada remisi ini ya. Nah, yang berbeda. Jadi kan penjara yang besar-besar ya, tidak diperlakukan
dengan tegas gitu. Akhirnya tadi masyarakat pun menjadi tidak percaya lagi dengan hukum. Coba kalau tidak, katanya nih Pak ya, kalau Indonesia ini tegas di dalam sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu dikelola secara benar, itu sekolah gratis, apa namanya itu, rumah sakit gratis, ya. Ada jaminan orang tua. Karena Indonesia ini luar biasa kekayaan alamnya. Konon yang diambil oleh orang-orang para koruptor itu lebih besar ketimbang yang diberikan kepada negara dengan berbagai macam cara. Kepintaran mereka itu mengambil harta kekayaan alam negeri ini dengan cara-cara yang seperti kayaknya legal, di mana DPR itu disuap untuk mengeluarkan pasal-pasal yang menguntungkan para kapitalis ini. Ya, begitu bagus kira-kira ya. Jadi pasal per pasal bisa dibeli supaya kira-kira menguntungkan mereka. Ini akhirnya mengakibatkan ketidakpercayaan. Saya yakin kalau Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, udah bahasa Jawanya itu gebah repat, Allah jinan, sudah makmur sekali. Andaikan ada pemimpin seperti yang pernah ada di Indonesia, yaitu Ratu Kalingga, namanya Ratu Sima. Ratu Sima itu pada masa kerajaan Kalingga itu terjadi keadilan dan kejujuran. Diumpamakan ada orang jatuh dompet di tengah jalan, sampai berapa hari dompet itu masih tetap di situ, nggak ada yang berani. Saya nggak bisa bayangkan kalau orang ketinggalan dompet di toilet sekarang aja. Kira-kira besok hari udah masih ada nggak sih? Masih dompet. Isinya sudah. Indonesia pernah punya ratu yang adil, namanya Ratu Sima, kerajaan Kalingga. Saya ingat sejarah itu waktu SD atau SMP gitu. Nah ini ya Bapak sekalian. Jadi penjara itu hukumnya hukum pencurian, sama dengan pencurian. Tapi maaf, kalau istilahnya penjara mau ditegakkan secara adil, yang penjara besar ini yang 200 triliun, 300 triliun itu juga harus ditegakkan secara adil. Saya bisa dengar kalau Pertamina itu malah berapa triliun itu apa? 900 triliun. Bayangkan ini. Kalau itu berupa barang ya, misalnya properti yang bisa dibawa orang itu udah berapa supermarket itu 900 triliun. Saya nggak bisa bayangkan itu berapa banyaknya barang itu. Ini Masya Allah ya. Maka terjadinya penjara itu sangat penjara Pak, tapi menjadi evaluasi buat para pemimpin. Kenapa sampai itu terjadi? Kenapa sampai orang tidak percaya? Kenapa sampai orang beringas? Kenapa sampai orang itu seperti itu? Itu tidak terjadi dengan sendiri. Ada sebab-sebab. Maka mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini semakin baik sehingga masyarakat itu percaya dengan hukum. Percaya dengan apa? Hukum, sehingga mereka takut juga dengan hukum. Ya. Kalau tidak percaya dengan hukum, susah itu. Ya. Kalau tadi yang percayanya hukum itu tumpul ke bawah, apa namanya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau itu yang ada di masyarakat, bahaya itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tadi, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat, laqata'tu yadaha." Kalau anak Muhammad Fatimah ini curi, saya potong juga tangannya. Itulah keadilan Islam. Tidak mengenal istilahnya kelas-kelas, semuanya sama di hadapan hukum. Kalau itu kan, kalau bahasa kita equality before law, gitu kan? Equality before law, sama dalam di depan hukum. Tapi itu hanya sebuah slogan. Ya, mungkin ada begitu, tapi ya
belum bisa diperhatikan secara umum. Apalagi Sayyidina Umar, Pak. Kisah-kisah keadilannya luar biasa Sayyidina Umar. Bisa kita contoh dan lain kisah-kisah bagaimana Sayyidina Umar menegakkan keadilan, termasuk pada keluarganya sendiri. Jadi dalam perspektif Islam jamaah sekalian, penjara tetap adalah sebuah pencuri. Namun demikian, kisah-kisah masa lalu memberikan satu mustasnayat pengecualian termasuk pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana seorang yang miskin yang ingin menyelamatkan keluarganya dari kelaparan kematian dan melakukan pencurian di Baitul Mal. Nah, itulah yang sekalian, satu hal yang harus direnungkan oleh para pemimpin, bagaimana supaya tidak terjadi penjarahan, maka harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang penting. Kalau pasal UUD itu pasal berapa itu? Apa yang sering disebut pasal 30 berapa? Pasal 33 ya? Ya, itu. Jadi harus itu yang dipikirkan oleh pemerintah. Insya Allah kalau sumber daya alam kemudian terkait negeri ini dikelola dengan baik, tidak ada korupsi yang merajalela seperti sekarang ini, tidak ada ketidakadilan, maka saya yakin tidak akan ada penjara, tidak akan ada chaos dalam hal seperti ini. Tidak akan terjadi karena orang tidak terjamin ekonomi. Negara-negara yang terjamin, misalnya secara ekonomi keadilan, jarang kali penjara terjadi di negeri-negeri yang terjadi krisis ekonomi rata-rata. Krisis ekonomi seperti di Amerika beberapa itu krisis ekonomi luar biasa. Terjadi penjara di mana-mana. Indonesia pun tidak menutup kemungkinan kalau itu terjadi krisis ekonomi, krisis ketidakadilan tadi, tidak menutup kemungkinan terjadi. Tapi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, barangkali itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan benar itu sebagai manusia